kita menikah dengan pasangan yang punya latar belakang. Kenali latar belakang pasanganmu. Kalau engkau tahu ada hal-hal sensitif di masa lalu pasanganmu, jangan coba-coba pencet tombol itu. Mungkin istrimu pendiam, mungkin suamimu pendiam. Omongan kasarmu dia telan aja. Bentakan-bentakanmu dia telan saja. Tapi saya mau kasih tahu, itu tinggal tunggu bom waktu. Suatu hari ketika dia buat keputusan untuk tidak lagi bersamamu, atau ada pria lain yang lebih penuh kasih sayang, atau wanita lain yang lebih lembut, saudara akan menyesal nanti. Berubahlah sebelum itu terlambat. Berhenti saling menyakiti. Belajar apa yang menjadi area-area sensitif dalam hidupnya. Kalau saudara pengen punya rumah tangga yang bahagia, berhenti saling menuntut, berhenti saling menyakiti. Mulailah saling melayani, mulailah saling menghargai, dan jangan lewati line itu. Dan putuskan hari ini, saya mau bahagia dan saya mau membahagiakan pasangan saya. Pernikahan yang bahagia menuntut keduanya untuk memutuskan mereka mau bahagia. Amin. Pagi ini saya mau bicara tentang make the journey happy. Ya, berapa banyak saudara yang sudah menikah boleh lambaikan tangan? Oke, rata-rata udah married semua. Yang belum bisa belajar, amin. Yang belum bisa gigit jari tapi saudara bisa belajar, oke. Make the journey happy. Dalam kehidupan ini kita melewati sebuah perjalanan hidup. Dan yang menentukan perjalanan hidup kita ini menyenangkan atau tidak, yang memberikan pengaruh terbesar adalah siapa yang menjalani kehidupan ini bersama dengan kita. Setuju, katakan amin. Ketika saudara traveling ke manapun, saudara mau pergi ke sebuah tempat, yang menentukan perjalanan Anda menyenangkan atau tidak, selain daripada kemana Anda pergi dan apakah saudara punya uang untuk pergi, yang menentukan, paling menentukan kebahagiaan Anda dalam perjalanan itu adalah dengan siapa Anda pergi. Pertanyaan saya gini, kita yang sudah menikah, kita tidak punya pilihan lain selain daripada memastikan perjalanan pernikahan kita itu menyenangkan. Amin. Saya mau minta setiap pasangan di tempat ini memakai kacamata ini untuk saya. Ayo semua pegang kayak pura-pura pakai kacamata. This is for me. Firman ini untuk saya. Pertanyaan saya sederhana. Are you a fun companion? Apakah Anda merupakan teman perjalanan yang menyenangkan? Apakah pasanganmu bahagia mengarungi perjalanan hidupnya bersama dengan Anda? Ini tebakan dari saya. Dilepas gak bisa, dibawa susah. Apa itu? Dilepas gak bisa, dibawa susah. Apa kira-kira? Yang betul saya kasih kaos. Istri, dilepas gak bisa, dibawa susah. Jawaban yang lebih tepat adalah pasangan yang tidak menyenangkan. Yang bikin sakit hati melulu. Pasangan yang membuat kita terluka terus, enggak happy. Udah nikah kan kita gak punya pilihan. Saya mau bilang perceraian tidak boleh jadi pilihan. Never cross your mind. Kita gak bisa lepas, tapi dibawa susah banget. Mari lihat firman Tuhan sama-sama. Cinta adalah dasar pernikahan yang kuat. Tapi kebahagiaan adalah kunci keberhasilan sebuah pernikahan. Yang setuju katakan amin. Saya yakin bahwa cinta harus menjadi dasar dari sebuah pernikahan. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu itu orang kaya. Saudara nggak boleh nikah hanya karena pasanganmu ganteng. Saudara nggak bisa nikah hanya karena saudara jomblo udah 40 daripada nggak laku kawin aja. Saudara nggak bisa menikah hanya karena tuntutan orang tua. Zaman sekarang bukan Siti Nurbaya. Cinta harus jadi dasar dari sebuah pernikahan. Yang setuju bilang amin. Tapi saya mau bilang begini, keberhasilan sebuah pernikahan ditentukan dari kebahagiaan dalam rumah tangga.
Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di kedua ayat ini dalam 1 Korintus 7 ayat 33 sampai 34 dibahas bagaimana seorang suami harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan istri juga harus memikirkan bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Di dalam pernikahan, berupaya menyenangkan pasangan adalah keharusan, katakan amin. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau pasanganmu diizinkan firman Tuhan untuk mengganti engkau dengan orang lain, mungkin dia sudah lakukan itu. Tapi masalahnya dia tidak bisa. Firman Tuhan melarang. Dia nggak punya pilihan. Kalau saudara mau menolong dia untuk terus bertahan dengan saudara, berpikirlah keras bagaimana menyenangkan pasanganmu. Jangan buat dia menyesal menjadi pasanganmu, amin. Pernikahan yang bahagia adalah upah dari Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 9, baca sama-sama. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Saudara, hidup ini cuma sementara, semuanya sia-sia. Kerja keras kita hari ini untuk siapa kalau bukan untuk keluarga, betul? Kita kerja hanya untuk bikin istri dan anak bahagia. Kalau saudara tidak menikmati istrimu, dan kehidupan rumah tanggamu sama sekali tidak merupakan kenikmatan di dunia ini buat saudara, saudara telah kehilangan upah yang seharusnya menjadi bagian saudara dari Tuhan. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga haruslah kita upayakan, katakan upayakan. Karena kebahagiaan adalah hak kita. Kita pantas bahagia, katakan amin. Saudara, jangan tuntut pasanganmu untuk bikin saudara bahagia. Tapi firman Tuhan bilang gini, nikmatilah hidup. Pertanyaan saya, apakah saudara menikmati pasanganmu? 3 hal yang kita harus lakukan untuk memastikan kita dapat menyenangkan pasangan kita. Yang pertama, serve one another. Layanilah seorang dengan yang lain. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, ayat ini selalu dipakai tentang hubungan suami istri. Saya mau bilang begini, ini bukan semata-mata soal perkara maaf hubungan seks. Tapi ayat ini bicara bagaimana dalam rumah tangga yang bahagia. Keharusan nomor 1 adalah kita saling melayani. Jangan pernah merasa, oh karena saya suami, istri harus tunduk saya di atas. Istri merasa dia ratu di rumah itu, suami harus ikutin maunya dia. No, rumah tangga yang demikian gak akan pernah bahagia. Karena kita saling menuntut satu sama lain. Tapi rumah tangga yang bahagia adalah ketika satu sama lain kita mau saling melayani. Saudara, saya nih agak serak suaranya. Sejak annual meeting Tangan Pengharapan bulan Januari sampai sekarang, bayangin udah 2 bulan, saya batuk gak berhenti. Suami saya dengar saya batuk gak berhenti. Dia bilang, Henny minum obat. Dia tahu saya paling malas minum obat dan saya bilang saya udah minum obat dokter, saya udah minum obat Cina, saya udah minum semuanya. Tapi gak baik-baik karena kecapean dan gak pernah rest. Akhirnya dia ambil antibiotik, dia masukin ke mulut saya, makan. Ambilin air saya minum. Besoknya lagi dia ambilin tablet antibiotik, masukin mulut saya lagi, makan. Terus saya minum. Tiap hari dia lakukan itu untuk pastikan saya nggak lupa minum obat. Saudara,
Saya mau bilang, mudah sekali menyenangkan pasanganmu. Hanya cukup begini, layani. Bagaimana kita melayani? Coba kita lihat. 3 hal yang saya mau share dalam bagaimana melayani pasangan. Ini saya belajar dari hidup saya dan suami saya sendiri. Selalulah bertanya kepada dirimu, what can make him or her happy? Apa yang bisa membuat pasanganmu bahagia? Coba ambil waktu untuk selalu berpikir, apa yang bisa bikin pasangan saya bahagia? Jangan terus-terus bilang begini, saya tidak bahagia sama kamu. Kamu tidak bikin saya bahagia. No, di dalam saling melayani, kita selalu punya pemikiran, bagaimana membuat pasangan kita bahagia. Ilmu customer service jelas selalu bertanya gini, how can I help you? Apa yang bisa saya bantu? Yang pertama, untuk bikin pasangan kita bahagia, share common hobby. Berbagi hobi yang sama. Kita dengan pasangan kita tentu akan sangat jauh berbeda. Ada pasangan yang punya hobi yang sama seperti, maaf kok Andi dan Cinining sama-sama suka ngopi. Kalau saya sama suami saya, dia gak suka ngopi, ngeteh pun enggak. Paling banter kalau saya paksa ke Starbucks dia minum hot chocolate. Saudara, hobi gak hobi ngopi itu beda. Kita kalau hobinya sama tuh nyambung. Nggak ngomong apa-apa, cuma minum terus diem, tatap-tatapan, minum, diem, lihat-lihatan, main handphone, itu udah ngobrol. Karena hobinya sama. Apalagi minumnya sampai 6 cup gitu. Dipastikan itu mesra sekali ya. Kita bisa saling bilang, ini kopi enak banget sih. Enak banget. Itu udah kayak yang I love you, you know that? Udah kayak gitu tau gak? Common hobby. Ada suami yang suka bola. Istrinya gak ngerti bola. Masuk di nomor 2, poin kedua. Kalau saudara gak bisa share common hobby untuk saling melayani. Masuk di nomor 2, learn his or her world. Belajarlah tentang dunia pasanganmu. Mungkin saudara gak suka ngopi. Tapi kalau saudara ngerti bahwa pasanganmu suka ngopi. Ajak ke kafe dan temani saja. Saudara bisa pesan air putih toh. Belajar mengenali, menyelami pasanganmu. Yang perempuan, maaf saya mau bilang gini, jangan bodoh-bodoh banget. Kalau laki-laki suka mobil, suka bola, suka tinju, saudara gak suka, pura-pura tahu aja. Dia cerita apapun, asalkan saudara perhatian, jangan kayak tadi tuh main handphone gitu ya. Asalkan saudara perhatian bilang, wow, seru ya. Siapa yang menang? Keren. Biarpun saudara gak ngerti bola, tapi pasanganmu bisa bilang, iya loh, kamu tahu gak? Seru banget ceritanya. Padahal dalam hati kita, bolanya kemana ya? Saya kalau diajak nonton bola tuh saya senang kalau itu pertandingannya Indonesia lawan siapa gitu loh. Saya ikutin tuh bola. Tapi kalau udah pertandingan Barcelona lawan apa, saya bingung. Tuh bola kemana ya? Yang lawan yang mana gitu. Saudara, kita harus berusaha mengimbangi pasangan kita. Melayani apa yang dia suka. Begini loh, saya dulu punya coffee shop di Australia. Di Altimo di Sydney. Saya punya banyak customer yang saya hafal sukanya apa. Dan kalau kita ingin melayani yang terbaik ke customer kita berusaha menghafal apa yang dia suka. Saya punya satu customer namanya Wayne. Wayne itu begitu nongolin kepalanya di pintu kafe, terus dia keluar karena mau merokok. Saya begitu lihat kepalanya, saya langsung tahu. Flat white, no sugar, and crunchy roll. That's it, saya langsung bikinin. Wayne, it's done. Dia masuk, thank you, dia bayar, dia langsung keluar. Dia happy dan selalu kembali. Saudara, kalau saudara mau pasanganmu bahagia, meskipun dia tidak banyak bicara, saudara mesti belajar apa yang membuat dia happy. Amen. Kalau pasanganmu suka berenang, sedangkan saudara nggak bisa berenang, saya mau kasih tahu, belajar gaya batu aja. Belajar ngambang. Apa kek? Kalau pasanganmu sukanya shopping dan saudara, aduh pria paling gak suka nemenin istrinya keluar masuk toko, betul? Ada jurusnya, keras sekali aminnya.
cari kursi terdekat. Dan bilang gini, kamu tahu aku duduk di mana? Silakan putar-putar. Iya dong. Saudara bisa ngopi dan tunggu di situ. Udah temenin aja. Asal pesan gini, jangan gesek kebanyakan ya gitu. Saudara mau bikin pasanganmu bahagia, poin yang ketiga. Mengerti bahasa kasih pasanganmu. Tiap orang itu bahasa kasihnya beda. Ada orang yang suka digombalin. Bahasa kasihnya itu kata-kata cinta. Suka banget dikibulin, ya. Dibilang gini, wow, you look so beautiful today. Dia tuh langsungnya kelepek gitu. Ya, dibilang gini, kamu baru gunting rambut ya? Itu ya, kalau orang yang bahasa cintanya kata-kata cinta, nggak pernah dipuji itu dia menderita. Dia bakal curhat di arisan ke teman-temannya. Suamiku tuh sama sekali nggak pernah bilang I love you. Zaman dulu, waktu masih pacaran, bilangnya aku cantik melulu. Udah nikah, boro-boro gua gunting rambut aja dia nggak bilang apa-apa. Curhatnya kayak gitu, karena dia haus pujian. Kalau saudara tahu bahwa pasanganmu haus pujian, jangan bilang gini, gua bukan pria gombal. Nggak bisa saudara. Kalau saudara mau menyenangkan pasanganmu, saudara harus belajar gombal sedikit. Beneran. Pengen nyenangin pasangan nggak? Belajar gombal. Yang kedua, bahasa kasih untuk beberapa orang adalah waktu berkualitas. Waktu berkualitas tuh nggak usah ribet. Saudara mungkin sibuk, mungkin saudara bisnis, mungkin saudara kerja Senin sampai Jumat full. Tapi saya mau bilang gini, meskipun seminggu itu saudara sibuk, kasih 1 hari aja buat istrimu, itu bahasa cinta buat dia. Dia mau kemana saudara temenin. Mulai dari shopping, sikat gigi, ke toilet, apapun itu temenin. Itu bahasa cinta dia, waktu yang berkualitas. Amin. Kalau saudara tidak ngerti bahasa cinta buat istrimu adalah waktu, saudara akan merasa, lu kenapa sih marah-marah terus, ngambek-ngambek terus. Padahal istrinya bilang gini, kamu gak pernah punya waktu buat aku. Padahal dia cuma minta itu. 1 jam saja ngopi sama dia, kalau dia suka ngopi. 1 jam saja makan sama dia, lihat mukanya, dia udah happy banget. Bukan seberapa banyak waktu yang saudara bisa berikan, tapi waktu yang berkualitas dengan dia. Bahasa cinta yang berikutnya itu sentuhan. Ada orang tuh yang touchy banget. Bentar-bentar peluk, bentar-bentar peluk, bentar-bentar peluk kayak Ko Andi ya. Nah, ada orang yang apaan sih peluk-peluk terus, apaan sih gitu kan. Tapi gini loh, kalau engkau tahu pasanganmu tuh bahasa kasihnya itu disentuh, berarti sentuh-sentuhlah. Gitu kan? Kadang-kadang kita tuh cuma gini, kita sebenarnya nggak kayak gitu, tapi kita tahu itu membuat pasangan kita bahagia. Contohnya saya tuh dulu senang banget punggungnya tuh digosok-gosok gini, ya. Buat saya tuh nyaman, bikin comfort. Nah suami saya bukan yang tipe gitu-gitu, maunya dia malah yang diginiin gitu loh. Nah bahasa cinta tiap orang tuh beda, kita harus komunikasikan. Dan bilang aja, say, gosok-gosok dong. Ngomong aja jangan gengsi. Ya, dan sebagai pasangan yang ingin membahagiakan, udah dulu waktu masih pacaran, engkau pengen banget pegang segala-galanya, ya kan? Kenapa udah married tuh kayak pegang tangan aja udah males. Heran saya. Bahagiakanlah pasanganmu dengan sentuhan-sentuhanmu yang ajaib itu. Bahasa kasih yang keempat, hadiah. Ada orang tuh gini, ada cewek tuh ya, yang senang banget dikasih kado. Senang tuh kayak yang tadi di film itu. Tara, kado. Saya mau bilang, untuk orang-orang yang overdosis suka dikasih kado. Udah beli yang murah-murah, duku, jeruk, ya kan. Beliin aja yang lagi sale apa gitu kan. Kalau dia cuma suka hadiah, saudara beliin kacang atom aja dia bahagia. Yang kelima, bahasa kasih melayani. Bahasa kasih kita, saya adalah melayani. Jadi saya senang kalau orang-orang yang saya kasih datang tuh, saya sibuk ngelayanin, saya kasihkan ini, saya belikan itu, saya layani. Nah, kalau memang bahasa kasih pasanganmu adalah dilayani,
Cobalah beri diri untuk melayani lebih lagi. Gampang kok nyenengin pasangan. Hanya cukup tahu tombol yang tepat untuk dipencet. Amin. Berpikirlah bagaimana membuat pasanganmu bahagia. Ego yang menuntut kita dicintai dan diterima apa adanya, kadang-kadang jadi alasan untuk kita tidak melayani pasangan. Contohnya gini, kita punya istri yang romantis, sukanya dikasih bunga waktu Valentine. Tapi karena Anda berpegang pada prinsip, lu harus cinta gua apa adanya. Gua bukan tipe cowok romantis, jangan minta-minta bunga. Terus saudara rayu istrimu dengan begini. Udahlah, daripada bunga 300.000, mendingan kita makan yuk. Kita pakai baju pink, terus kita foto. Cekrek, happy Valentine gitu kan. Sementara di sosmed, semua orang majangin foto-foto roses yang dikasih pacarnya masing-masing. Sakit hati gak istrimu coba? Perempuan yang suka bunga hanya karena suaminya bilang gini, gua bukan tipe romantis, terima gua apa adanya, lu mau cari yang lain. Saudara kalau dia bisa cari, dia cari. Masalahnya kan gak boleh. Enak aja ngomong. Saudara, kalau saudara terlalu pelit untuk belikan bunga yang saudara anggap lebih penting makan daripada bunganya, udah beli yang murah aja sebatang kek. Saya lihat tuh teman-teman saya dibeliin roses sama suaminya yang sampai segede gini nih. Yang belum kawin ngasihnya lebih gede, yang udah kawin ngasihnya lebih kecil. Saya cuma dikasih 4 batang. Tapi saya hargai betul. Kenapa? Karena saya tahu pasangan saya bukan romantis. Jojo tuh jauh dari romantis. Dia romansa. Jadi kalau Jojo tuh sampai bisa beliin saya bunga, itu tuh buat saya udah hebat sekali. Dan saya juga bukan perempuan yang terlalu senang bunga banget gitu. Tapi saya hargai bagaimana upaya suami saya mengambil hati saya. Of course kalau hati kita dimenangkan, jangankan jantung, apapun kita kasih. Amin. Alasan sudah punya anak selalu dipakai sama perempuan-perempuan untuk tidak jaga body lagi. Kita tahu bahwa pasangan kita, laki-laki tuh gak ada yang gak suka punya istri seksi. Ya bapak-bapak, tuh pura-pura nih. Tidak ada pria yang tidak suka istrinya seksi. Jujur. Para farisi-farisi, mengakulah. Kita bilang gini, Bu Heni, Ibu Heni itu salah. Cinta tuh ada tahapannya, kita udah agape. Udah gak masalah yang eros-eros gitu kan ya. Tapi saya mau bilang itu muna semua. Gak ada pria yang tidak suka pemandangan indah. Jadi sebagai istri kalau kita mau nyenangin suami kita udah gampang. Udah diet aja deh. Tahan dikit mulutnya, amin. Saya lagi ngurusin badan nih. Saya gak bisa alasan, Jo terima aku apa adanya. Anak udah 3, gak bisa. Karena yang anak 4 lebih kurus dari saya. Aduh. Saudara, saya mau ngomong gini. Diet tuh gak enak. Olahraga juga gak enak. Buat beberapa orang olahraga menyenangkan, buat saya penderitaan. Tapi demi menyenangkan pasangan, apa boleh buat? Kita harus belajar keluar dari comfort zone. Ini saya, terimalah saya. Ini yang saya bisa, kamu suka atau tidak, ambil aja. No, ketika kita ingin saling melayani, kita harus keluar dari rasa nyaman kita dan memberikan yang terbaik buat pasangan kita. Amin. Yang berikutnya, hormati satu sama lain. Honor one another. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7, baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari kedua ayat ini jelas sekali, suami harus menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, dan istri harus menghormati suaminya. Saudara, kedekatan sebuah hubungan itu menipiskan toleransi. Kedekatan hubungan membuat toleransi semakin menipis. Saya kasih contoh. Waktu pacaran, kita dinner sama-sama. Maaf, berdahak saja, saudara malu.
Tapi herannya setelah menikah, Anda buang angin kencang sekali tidak tahu malu. Kedekatan hubungan itu dibuktikan dengan menipisnya toleransi. Semakin saudara dekat dengan seseorang, saudara harus ingat bahwa tetap ada batas yang saudara tidak boleh lewati. Batas itu kita namakan respect, saling menghargai. Mungkin saudara tidak tahu malu ketika saudara buang angin di depan istrimu, tapi ada satu line dalam pernikahan dengan siapapun, bukan hanya dengan pasanganmu, yang saudara tidak boleh lewati. Sedekat apapun hubungan Anda dengan siapapun dalam hidup ini, ada satu garis yang tidak pernah boleh saudara lempati, yaitu respect. Di dalam hubungan suami istri, dalam hubungan dengan siapapun, ketika saudara menjadi akrab dengan temanmu, dengan rekan bisnismu, jaga baik-baik batas ini. Saling menghormati. Never cross the line of respect. Kedekatan hubungan itu memang menipiskan toleransi, sehingga kita terjebak menyakiti orang yang terdekat dengan kita yang harusnya kita sayangi. Karena kita udah gak sungkan sama istri kita ngomong seenaknya. Saudara, jaga hubungan Anda dengan pasangan dalam satu batas, saling menghargai. Katakan saling menghargai. Apa yang menjadi ukuran? Sapaan. Sapaan kita terhadap orang lain maupun pasangan kita merupakan ukuran kedekatan dan nilai penghargaan. Kalau saudara dengan teman yang akrab, saudara pasti berani bilang, gue lu. Ya kan? Tapi dengan teman yang baru kenal, apalagi rekan bisnis, dengan mitra bisnis, saudara akan bilang, saya, Anda. Lebih akrab lagi, saudara bilang, aku, kamu. Begitu saudara masuk dalam pernikahan, ada yang panggil Ber, Beb, Say, Yang, Papi, Mami, pokoknya kayak gitu-gitu. Nah herannya, ketika saudara marah, yang berubah justru sapaan. Biasanya bilang, Say, tolong ambilin dong. Tapi begitu marah, lu mau apa sih? Dari kedekatan yang sangat dekat berubah jadi teman. Lu mau apa? Dari yang Say, tolong ambilin dong. Jaga hubungan suami istri di level saling menghargai. Keterbukaan kita di dalam pernikahan, dalam Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, dibilang gini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ayat ini bicara soal ketika kita menikah, ada sebuah keterbukaan, tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi. Saya mau kasih tahu keterbukaan itu bagus. Kenapa? Karena di dalam pernikahan kita belajar jadi diri sendiri, kita belajar bicara apa adanya, tetapi keterbukaan itu merupakan celah untuk saling menyakiti. Di dalam hubungan suami istri, kalau saudara ngerti batas saling menghargai, meskipun saudara bisa meluncurkan serangan kepada pasanganmu secara terbuka, saudara tidak lakukan itu karena saudara menghargai pasangan saudara. Keterbukaan tuh seringkali membuat kita saling melukai. Orang yang terdekat sama kita di rumah yang paling ngerti aslinya kita, betul? Di mimbar ini saudara nggak bisa nilai saya aslinya seperti apa. Tapi di rumah tangga saya, Jojo dan para pembantu rumah tangga mereka tahu, anak-anak saya tahu saya seperti apa. Sama halnya dengan saudara. Di dalam rumah tangga kita terbuka, kita jadi diri sendiri. Tapi ingat begini, jangan pakai kesempatan keterbukaan itu untuk saling melukai. Don't take it for granted. Keterbukaan dalam pernikahan yang dibutuhkan itu 3. Yang pertama keuangan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau suami istri harta sendiri-sendiri, saya mau bilang hatimu gak akan pernah menyatu. Saudara itu jaga-jaga, kalau sampai cerai gue pegang duit sendiri. Makanya hartanya pisah. Keterbukaan itu harusnya dalam keuangan. Keterbukaan yang kedua itu dalam kerinduan. Istri harus terbuka sama suami, kerinduan dia apa. Suami juga harus terbuka, kerinduannya apa, mimpinya apa.
Saya mau pesan gini, let your spouse grow. Izinkan pasanganmu bertumbuh. Hargai panggilan Tuhan dalam hidup pasanganmu. Saudara tahu dalam Wahyu dikatakan bahwa ketika ada pengangkatan, yang satu diangkat, 2 orang tidur bersama, satu diangkat, yang satu ditinggal. Itu bicara soal bagaimana pertanggungan jawab kita kepada Tuhan itu masing-masing. Suami harus bertanggung jawab kepada Tuhan, istri juga. Dan di dalam hidup kita masing-masing itu ada panggilan Tuhan, katakan amin. Sebagai pasangan yang ingin pasangannya bahagia, kita harus terbuka soal mimpi masing-masing. Dan saling menghargai panggilan Tuhan dalam hidup masing-masing. Saya bersyukur saya hidup ini. Saya punya suami yang hebat. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya banyak lihat, tidak semua pria yang mengizinkan istrinya pergi dari rumah lebih dari seminggu untuk mengurusi urusan yang tidak mendatangkan keuntungan buat rumah tangganya. Tapi karena mengenali itu panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saya tinggalin rumah itu bisa seminggu, 10 hari. Ketika saya ke Papua, ke pedalaman, ketika saya ke Maluku Utara, ketika saya ke Mentawai, ketika saya masuk ke kampung, nyebrang sungai, nyebrang laut, masuk ke hutan. Dan saya pulang dalam keadaan gosong dan hitam. Dan suami saya tidak pernah cari-cari dan bilang gini, pulang kamu, di mana kamu? Gak pernah. Tapi Jojo itu dari awal ngerti Tuhan panggil saya. Dan dia dorong saya terus, you can do this. Saudara tahu saya bisa khotbah hari ini adalah karena seorang suami yang mendukung panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dulu saya gak pernah mau khotbah, saya malu. Saya bilang gak mau malu. Dia bilang no, Tuhan punya panggilan dalam hidup kamu. Kamu selalu dapat pewahyuan, kamu harus khotbah Henny. Dia dorong saya terus. Tiap kali ada gereja yang undang dia bicara, dia selalu bilang gini, saya gak bisa tapi istri saya bisa, mau gak? Saya bilang don't set up any ministry, enak aja, gak bisa. Tapi karena dia tahu saya selalu dapat pewahyuan, dia bilang gini, kamu bisa Hen. Dia dorong saya terus. Saudara, ada suami tuh yang istrinya dituntut jadi ibu rumah tangga, harus ngurus anak, harus masak, gak boleh kemana-mana, ke salon aja gitu kan. Kalau suami saya, istrinya mau gosong, mau jerawatan, mau pergi ke hutan, naik gunung, asalkan saya bahagia, dia senang. Gak semua suami bisa begitu. Tangan Pengharapan hari ini ada di seluruh Indonesia, menjangkau hampir 5.000 anak di 50 titik hari ini. Itu karena ada seorang suami yang punya hati cukup besar untuk mengenali panggilan Tuhan dalam hidup istrinya. Jojo punya hati yang begitu besar untuk bisa melepaskan saya tidak jadi ibu rumah tangga. Saya gak becus masak. Kalau masak dia sengsara. Dan dia tahu persis, Henny ini tidak diciptakan Tuhan jadi ibu rumah tangga. Saya kalau disuruh ngurusin anak, saya nungguin anak saya main. Dia lari ke sana, dia lari ke situ, dia lari ke sana. Saya stres, aduh saya gak bisa main. Suami saya ngerti, Tuhan punya rencana lain dalam hidup seorang Henny Kristianus. Dan dengar baik, pasanganmu akan lebih bahagia kalau engkau mengizinkan dia berbuah. Dia akan tertekan ketika saudara paksa dia. No, kamu gak boleh kemana-mana. Jangan ikut-ikutan Ibu Henny. Itu edan gitu. Saudara, gak semua wanita dipanggil seperti saya. Tapi paling tidak kenali panggilan Tuhan dalam hidup pasanganmu. Istri-istri dengar, kalau suamimu dipanggil Tuhan melayani, jangan ketakutan kehilangan harta. Suami saya kasih saya uang lebih banyak waktu dia bisnis. Tapi ketika dia mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidupnya, kami tidak pernah kekurangan. Dan bahkan kami mengecap banyak kasih karunia Tuhan. Terbuka yang terakhir dalam pemikiran. Jadi teman bertukar pikiran yang menyenangkan. Bayangin gini, kita tidur sama-sama, bangun tidur melek dia lagi. Tiap hari lihat dia. Kalau gak bisa diajak ngobrol, stres saudara. Saudara di mobil nyetir gitu ya, menuju sebuah tempat 8 jam nyetir. Bayangin kalau istrimu molor melulu, tidur melulu, diajak ngomong gak nyambung, diajak ngomong gak nyambung, ditukarin pikiran, kamu sih begitu, diomel-omelin. Gak asik saudara. Make your journey happy. Jadilah teman ngobrol yang asik. Amen. Yang terakhir, avoid hurting each other.
berupayalah untuk tidak saling menyakiti. Kalau saudara mau punya pernikahan yang happy, berusahalah tidak saling menyakiti. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kolose 3 ayat 18-19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduk ya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Yang terjadi dalam rumah tangga, istri cerewetnya minta ampun, suami kasarnya minta ampun. Pernikahan yang seperti ini, jangankan bahagia, rasanya tinggal nunggu dia mati aja. Benar nggak? Kita kalau nggak punya pilihan untuk bercerai, yang kita harapin apa? Dalam hati kecil kita mengharapkan pasangan kita diganti. Sama aja kita ngarapin dia mati. Berhentilah saling menyakiti. Belajar ini. What will make him or her upset? Belajar apa yang kira-kira bikin dia marah. Apa yang bakal bikin dia sakit hati. Hal-hal apa yang pasti membuat dia sedih. Belajar. Berusahalah untuk tidak membuat pasanganmu sedih. A happy wife, happy life. Istri yang gembira membuat hidup juga gembira. Menyakiti pasanganmu sama dengan menyakiti dirimu sendiri. Karena kita bukan lagi dua, melainkan satu. Kalau suami disuruh Tuhan mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, kita nggak mungkin nyiksa badan kita sendiri. Amin. Kita kalau menyakiti pasangan kita sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Mungkin istrimu pendiam. Mungkin suamimu pendiam. Omongan kasarmu dia telan aja. Bentakan-bentakanmu dia telan saja. Tapi saya mau kasih tahu, itu tinggal tunggu bom waktu. Suatu hari ketika dia buat keputusan untuk tidak lagi bersamamu, atau ada pria lain yang lebih penuh kasih sayang, atau wanita lain yang lebih lembut, saudara akan menyesal nanti. Berubahlah sebelum itu terlambat. Berhenti saling menyakiti. Belajar apa yang menjadi area-area sensitif dalam hidupnya. Saudara, kita ini menikah dengan pasangan yang punya latar belakang. Saya ulangi. Kita menikah dengan pasangan yang punya latar belakang. Kenali latar belakang pasanganmu. Kalau dia seorang anak yang tumbuh besar tanpa kasih sayang, dia punya mamah yang kasar ngomongannya, dia punya mamah yang dominan, lebih dominan dari papanya, dan ngomongannya selalu negatif, gak pernah membangun, selalu merendahkan. Saya kasih tahu, suami yang demikian, itu dia paling gak mau punya istri dominan. Begitu dia lihat istrinya dominan, dia akan bangkit amarahnya, dan pasti menekan istrinya balik. Kenapa? Karena selama dia hidup dari kecil, dia punya mamah yang kayak gitu. Dia gak bakal mau ditekan lagi. Pernikahan seperti ini gak akan pernah bahagia. Kalau engkau tahu ada hal-hal sensitif di masa lalu pasanganmu, jangan coba-coba pencet tombol itu. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Learn his or her sensitive areas. Don't press the wrong button. Area sensitif dalam hidup saya adalah kata menuntut. Ketika Jojo marah sama saya, dia bilang gini, kamu itu banyak nuntut. Wow, begitu dia bilang kata menuntut, saya marahnya minta ampun. Kenapa? Karena kata itu sensitif buat saya. Saya tuh dari kecil gak pernah minta apa-apa sama orang tua saya. Dari kecil, kalau saya perhatiin kakak saya minta piano lah, minta sepeda lah, minta motor lah, minta ini. Saya gak pernah. Saya itu dikasih apa aja biar murah terima dan tersenyum dan bilang thank you. Gak dikasih pun saya diem aja. Jadi dari kecil tuh terbiasa mengalah. Ngalah sama koko, ngalah sama adik. Gak pernah mau nuntut, berusaha ngerti. Orang tua lagi susah atau senang saya berusaha ngerti. Kata menuntut itu saya jauhkan dari kamus saya. Ketika saya menikah sama Jojo, mami saya ngomong gini,
Yang naksir sama lu tuh banyak yang kaya, kenapa nikahnya sama yang kere? Suami saya nggak kere, tapi dia hamba Tuhan. Dan di mata orang mertua itu kan hamba Tuhan tuh kere gitu loh. Nah, malam pernikahan, besoknya kami mau nikah, malam terakhir sebelum menikah, malam widodaren, mami saya masih kasih pertanyaan yang sama. Lu yakin mau kawin sama Jojo? Dia pendeta loh. Saya, langsung sedih banget. Saya ngerti nih mami saya kecewa. Kok saya nikahnya sama pendeta gitu. Jadi saya langsung bertekad malam itu. Bahwa kalau kurang saya tidak akan pernah ngomong. Bahwa kalau kami susah saya akan bertahan. Bahwa saya akan menurunkan standar hidup saya demi seorang Jojo. Saya ngerti saya akan jadi istri hamba Tuhan. Saya harus bisa menyesuaikan gaya hidup hamba Tuhan. Waktu saya masih kerja sebelum nikah. Saya pakai make up itu Shiseido saudara. Krim muka semuanya Shiseido. Saudara tahu Shiseido cukup mahal. Ketika saya nikah sama Jojo, hari pertama saya langsung ganti Haselin Snow. Saudara tahu Haselin Snow? Udah gak ada sekarang. Itu murah banget. Bikin muka kering saudara. Sampai muka saya berutusan. Saya ganti cobain pakai Pond's berutusan. Saya cobain pakai Olay berutusan. Gak cocok mukanya. Harus balik ke Shiseido. Saya gak mau. Saya cobain aja sampai mukanya bisa cocok tuh pakai apa, saya cobain yang penting murah. Saudara, bukannya saya merendahkan nilai hidup saya, tapi saya mau membuktikan bahwa pilihan saya pertanggungjawabkan. Saya tidak pernah nuntut apapun dari Jojo, nggak pernah minta dibelikan apapun. Mau berlian kek, mau tas kek, mau mobil kek, mau rumah kek, saya nggak pernah minta. Jadi ketika kata menuntut itu muncul, saya marahnya minta ampun, saya bilang gini, sebutkan apa yang saya pernah tuntut dari kamu. Ini cerita kami, tapi bagaimana dengan hidup Anda? Setiap kita punya area sensitif yang gak boleh pasangan kita pencet, itu yang bikin kita marah. Kalau saudara tahu itu area sensitif dia, jangan bikin dia marah. Amen. Kalau saudara pengen punya rumah tangga yang bahagia, berhenti saling menuntut, berhenti saling menyakiti, mulailah saling melayani, mulailah saling menghargai, dan jangan lewati line itu. Saling menghargai, dan putuskan hari ini, saya mau bahagia dan saya mau membahagiakan pasangan saya. Kebahagiaan itu dimulai dari diri sendiri. Survei membuktikan hanya 10% pengaruh luar membuat kita bahagia. 90% itu dari diri kita sendiri. Decide that you want to be happy. Katakan I want to be happy. Terakhir dari saya tutup. Keep the ones who bring you money and the one who you spend the money happy. Maksudnya apa? Ketika kita mau dapat kangtau dari orang, kita digaji sama bos kita berusaha menyenangkan dia, betul? Kita selalu berusaha menyenangkan bos kita, orang yang bisa kasih kita kangtau, kita berusaha jilat-jilat dia. Supaya kita dapat uangnya. Tapi kita lupa, siapa yang akan menghabiskan uang yang kita dapat? Who we spend the money with? Kalau kita bisa menyenangkan orang yang kasih kita uang, tapi tidak bisa menyenangkan pasangan yang akan kita pakai uang itu sama-sama, saya mau kasih tahu itu bocor dalam hidup saudara. Saudara dapat, saudara buang. Pasanganmu foya-foya, karena dia sakit hati sama saudara. Jangan heran lihat istri yang foya-foya gak karu-karuan karena sakit hati sama suaminya. Suaminya gak pernah punya waktu, bisnis melulu. Suaminya gak pernah perhatian, gak pernah muji dia habisin aja uang suaminya. Saya udah pernah ketemu yang kayak gitu. Dia bilang gini, Hen, ayo kita beli apa aja, tante gak nyari, kita habisin aja. Saya mau kasih tahu, pernikahan yang bahagia menuntut keduanya untuk memutuskan mereka mau bahagia. Amin, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu di dalam pernikahan kami. Tolong kami Tuhan untuk mampu mengerjakan apa yang harus kami lakukan sebagai bagian kami. Kami mau punya rumah tangga yang bahagia. We want to have a happy journey. Tolong kami untuk jadi a fun companion for our spouse. Menjadi teman perjalanan yang menyenangkan bagi pasangan kami. Tolong kami oleh anugerah-Mu Tuhan. Pulihkan pernikahan kami. Berikan hati yang besar untuk melihat pasangan kami bertumbuh dan menghidupi panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amen.